Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Stewardani, NIM 2486206017, mahasiswa semester 4A Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP PGRI Pacitan, akan menyampaikan resume jurnal yang berjudul Analisis Faktor-Faktor Kesulitan Membaca pada Peserta Didik dan Upaya Penanganannya di SDN Pucang Sewu sebagai salah satu syarat menempuh ujian akhir semester mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia kelas tinggi. Jurnal ini ditulis oleh Anissa Herawati dan kawan-kawan yang diterbitkan dalam Scholarly Journal of Elementary School volume 5 nomor 2 Agustus 2025. Pada bagian latar belakang, peneliti masih menemukan peserta didik kelas 3, 4, dan 6 di SDN Pucang Sewu yang mengalami kesulitan membaca. Padahal kemampuan membaca seharusnya sudah dikuasai sejak kelas rendah. Berdasarkan hasil observasi dan informasi dari guru, terdapat 5 peserta didik yang mengalami kesulitan membaca, yaitu 2 siswa kelas 3, 2 siswa kelas 4, dan 1 siswa kelas 6. Penelitian ini penting dilakukan karena kemampuan membaca merupakan keterampilan dasar yang sangat menentukan keberhasilan peserta didik dalam memahami materi pelajaran. Selain itu, penelitian sebelumnya lebih banyak membahas kesulitan membaca pada peserta didik kelas rendah, sehingga penelitian ini memberikan fokus baru pada peserta didik kelas tinggi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kesulitan membaca pada peserta didik di SDN Pucang Sewu, serta mendeskripsikan upaya yang dilakukan guru dalam mengatasi permasalahan tersebut. Pada metodologi penelitian, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Subjek penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu 5 peserta didik yang mengalami kesulitan membaca serta guru kelas sebagai sumber data pendukungnya. Data penelitian dikumpulkan melalui 3 teknik, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara induktif. Pada bagian hasil penelitian, peneliti menemukan beberapa poin. Pertama, ditemukan bahwa peserta didik mengalami berbagai bentuk kesulitan membaca, seperti belum mengenal seluruh huruf alfabet, membaca dengan cara mengeja terlalu lama, sulit membedakan huruf yang bentuknya hampir sama, serta mengalami kesulitan membaca dengan mengandung huruf diftong dan konsonan gabungan. Yang kedua, penyebab kesulitan membaca terbagi menjadi 2 kelompok. Pertama, faktor internal, meliputi rendahnya motivasi belajar siswa, kurangnya minat membaca, serta kebiasaan bermain game secara berlebihan yang mengurangi waktu belajar peserta didik. Sedangkan yang kedua, faktor eksternalnya, meliputi kurangnya perhatian dan pendampingan orang tua, minimnya kebiasaan membaca di rumah, serta lingkungan belajar yang kurang mendukung perkembangan kemampuan membaca anak. Poin ketiga, guru telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kesulitan membaca tersebut. Upaya yang dilakukan antara lain memberikan bimbingan membaca sebelum pembelajaran dimulai, melakukan pendampingan khusus pada jam olahraga dan kegiatan P5, serta memberikan bimbingan privat di luar jam sekolah bagi peserta didik yang membutuhkan. Namun dengan demikian, peneliti juga menemukan adanya beberapa kendala, yaitu keterbatasan waktu yang dimiliki oleh guru dan masih rendahnya keterlibatan orang tua dalam mendampingi anak belajar membaca di rumah. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kesulitan membaca peserta didik dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Untuk mengatasinya, diperlukan berbagai upaya pembelajaran yang dilakukan guru secara berkelanjutan. Akan tetapi, keberhasilan upaya tersebut sangat bergantung pada kerjasama antara guru, orang tua, dan lingkungan sekolah. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan literasi peserta didik tidak hanya menjadi tanggung jawab guru di sekolah, tetapi juga memberikan dukungan aktif dan
Oleh karena itu, peningkatan kemampuan literasi peserta didik tidak hanya menjadi tanggung jawab guru di sekolah, tetapi juga memerlukan dukungan aktif dari keluarga sebagai lingkungan pendidikan pertama bagi anak. Demikian hasil review jurnal yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.